Ya, jadi lapisan udara itu berlapis-lapis seperti ini. Bayangannya untuk lebih mudahnya, bayangkan ada setumpuk kertas itu ya. Misalnya ada setumpuk kertas. Ketika kita mengambil kertas yang bawah, maka dia akan lebih sulit daripada ketika ambil kertas yang atas. Kenapa? Karena di kertas yang bawah ini dia mendapat tekanan dari kertas-kertas atasnya kan. Nah, begitu juga lapisan udara. Kenapa kok lapisan udara, tekanan udara di daerah dataran rendah lebih tinggi? Karena dia mendapat tekanan dari lapisan udara di atasnya ini. Sehingga ketika di daerah yang tinggi, misalkan di sini, eh, tekanan udaranya akan turun dia. Dan tekanan ini memang berbanding terbalik dengan suhu ya. Jadi ketika tekanan tinggi, maka suhu juga akan turun. Salah satunya itu juga. Karena itu, kalau ada rumus gas ideal, ini rumus gas ideal adalah PV nRT ya. Ini adalah suhu atau tekanan atau temperatur. Ini adalah tekanan. Nah, kalau kita lihat di sini dia berbanding terbalik. Berbanding lurus sebenarnya ya. Enggak, tapi, oh iya ya, mohon maaf. Berarti bukan karena ini alasan. Tapi karena ketika tekanan tinggi, itu tekanan turun atau tekanan rendah, maka udara itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu alasannya sebenarnya. Kenapa kok turun? Jika penggunaan kendaraan berbakar bensin dikurangi dan diganti kendaraan listrik, maka dampak yang diharapkan tentu ini ya, emisi gas buang menurun. Mengapa pengembangan energi dianggap terbarukan dianggap penting? Ya, karena kebutuhan energi terus meningkat, sementara energi fosil itu terbatas. Jadi, kalau untuk yang penggemar film itu ada film yang menggambarkan bagaimana ketika energi fosil itu habis atau mulai sangat langka, itu film Mad Max gitu ya. Itu kan digambarkan di situ manusia itu rebutan minyak, rebutan bensin. Jika kadar gas rumah kaca terus meningkat, maka yang paling mungkin terjadi adalah panas bumi lebih banyak terperangkap ya. Panas yang di bumi maksudnya. Ini akibat pertamanya adalah ini, kemudian dia akan mengakibatkan suhu bumi naik, baru kemudian mengakibatkan es mencair. Jadi kenapa kau tidak jawab ini? Karena ini akibat tidak langsungnya. Akibat langsungnya adalah ini. Ya, sebenarnya kan semua es langsung mencair ini es di kutub maksudnya. Itu juga masuk akal ya, juga benar. Tetapi ini adalah akibat tidak langsung. Akibat langsungnya adalah ini. Karena itu jawabannya adalah ini. Mengapa perubahan iklim memerlukan kerjasama seluruh negara? Ya, nah, karena dampaknya itu global. Ya, salah satunya karena atmosfer bumi saling terhubung secara global ya. Di ini. Global itu maksudnya mendunia. Nah, apa salah satu yang disepakati secara global? Salah satunya adalah jual beli karbon. Indonesia ini dapat untung dari banyak untung dari ini. Apa jual beli karbon ini? Ini jual beli karbon dioksida maksudnya ya, atau karbon monoksida. Jadi beberapa negara, katakanlah seperti Inggris, Prancis, itu mereka punya industri, tetapi mereka tidak punya lahan untuk menanam hutan. Nah, jadi kesepakatan antar negara itu dibatasi. Negara A, kamu penduduknya sekian, maka kamu hanya boleh menghasilkan karbon sekian. Kalau lebih, kamu didenda, kamu harus bayar. Salah satunya supaya kamu tidak didenda, kamu harus menanam hutan sekian, ya. Supaya berimbang antara karbon yang kamu hasilkan dengan hutan yang kamu tanam, ya. Nah, karena mereka tidak punya hutan, mereka akhirnya membeli di Indonesia. Kemarin kalau tidak salah, salah satunya yang dapat kontrak banyak itu Aceh ya. Dia hampir, kalau saya tidak salah ingat, itu dia hampir dapat 100 juta US dollar itu.
itu jadi Aceh ini disuruh nanam pohon. Loh. Aceh disuruh nanam pohon, disuruh dijadikan hutan itu sebagian wilayahnya. Jadi supaya negara-negara maju ini seperti Prancis itu dia tetap bisa produksi. Ya. Karena kalau dia mengurangi produksinya juga tidak mungkin. Gitu. Tapi dia sendiri di sisi lain tidak bisa menanam hutan. Ya. Karena lahannya terbatas. Jadi ini yang disebut dengan jual beli karbon. Ya. Untuk lebih detailnya bisa di Google nanti ya. Apa itu jual beli karbon di dunia internasional. Oke, ini adalah request soal tambahan. Jadi kalau sebelumnya itu disampaikan bahwa hanya di kisi-kisi ya, ternyata ada soal tambahan ini. Ini soal ini saya copy langsung dari WA-nya Mbak Admin yang didapatkan dari WA-nya. Saya lupa siapa namanya. Nah itu soal ini sebenarnya ini soalnya juga agak rancu, jatuh dari ketinggian 10 meter dari tanah. Jadi saya gambarkan aja energi potensial itu, misalkan ini ada sebuah gedung bertingkat dengan tinggi adalah H, di sini ada benda ya, maka energi potensial atau disebut lengkapnya adalah energi potensial gravitasi. Kenapa kok potensial? Karena dia berpotensi untuk menghasilkan energi sebesar itu. Energi potensial gravitasi itu hanya dimiliki ketika benda ini memiliki ketinggian tertentu dari tanah. Jadi misalkan ketinggiannya H. Makanya ketika ada kata jatuh dari ketinggian dari tanah. Nah, ketika jatuh ini berarti apakah dia jatuh sudah di tanah atau masih di dalam perjalanan gitu ya? Atau bagaimana? Nah, ini rancunya di situ soal ini. Seharusnya sebuah kelapa yang terletak 10 meter dari tanah, itu aja sebenarnya. Dengan massa sekian, tentukan energi potensialnya. Seharusnya seperti itu soalnya ya. Tapi tidak apa-apa. Maka EP-nya ini akan sama dengan MGH ya. Massa, percepatan gravitasi tinggi. Massanya dalam kilogram. Ini dalam meter per second kuadrat. Ini dalam meter. Nah, ini berarti kita perlu rubah dulu menjadi kilogram. Berapa? 2 kilogram ya. Sehingga energi potensialnya adalah 2, G-nya adalah 10. Kalau tidak diketahui kita pakai 10 ya. Kalau diketahui kita pakai yang diketahui. Dikalikan hanya adalah 10. Sehingga energi potensialnya adalah 200 Joule. Nah, ini dari sini kelihatan kalau semakin besar dan semakin tinggi maksudnya, dan semakin besar masanya, maka energi potensial gravitasinya akan lebih besar lagi. Ada yang tanyakan untuk soal ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Erza melempar bola tolak peluru yang beratnya 6 kilogram sejauh 10 meter dengan kecepatan 10 meter per second per detik. Tentukan energi kinetiknya. Jadi diketahui ini V-nya, ini masanya, ini jarak. Kita lihat rumusnya energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Ya, jadi S-nya ini tidak dipakai. Ya, ini adalah pengeco ya. Kalau dalam soal itu disebut dengan pengeco. Jadi guru-guru itu memang ketika kuliah di jurusan pendidikan itu memang diajari untuk membuat soal dengan pengeco ya. Ini kalau anak yang tidak hafal rumusnya atau rumusnya masih setengah hafal ragu-ragu ini loh. Oh, 10 meter ya, kok ada 10 meter ya, dimasukkan mana ini 10 meter ini? Pasti ragu-ragu seperti itu. Itu tujuannya, tujuan pengecohnya adalah itu.
Maka M-nya adalah 6 kilogram, V-nya adalah 10, karena dia kuadrat, kita kuadratkan. Kok seperenam, setengah ya, mohon maaf. Sehingga ini akan menjadi 300 ya, 300 Joule. Jadi energi kinetik itulah adalah energi yang dihasilkan oleh suatu benda atau yang dibutuhkan suatu benda ketika dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Artinya kalau bendanya diam, maka energi kinetiknya adalah nol ya. Nah, energi mekanik ini sekarang. Energi mekanik itu apa? Kita singkat ya. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi ketika sebuah benda jatuh dari ketinggian, misalkan ini dari sini, gedung ya, jatuh dari sini ke bawah, maka dia akan bergerak kan? Ketika dia bergerak, maka dia akan memiliki energi kinetik. Di satu sisi dia berada di ketinggian, misalkan dia di sini, dia kan tetap bergerak. Di satu sisi dia tetap ada ketinggian, berarti dia punya energi kinetik dan energi potensial. Nah, hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetiknya ini yang disebut dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini kekal. Maksudnya kekal dia tidak berubah. Jadi energi mekanik di titik satu itu sama dengan energi mekanik di titik dua. Ya kan di sini ketika bendanya belum jatuh. Nah, maka ini disebut EM1 misalkan. Di sini dia EM2. Nah, maka energi mekanik di titik ini dengan di titik ini itu adalah sama. Yang berbeda adalah di EP dan EK-nya ini. Tapi energi mekaniknya sama. Oke, kita lihat soalnya sekarang. Sebuah benda bermasa 2 kilogram jatuh dari ketinggian 10 meter. Tentukan energi mekanik saat benda tersebut belum mencapai tanah. Ya, jadi asumsinya dia sudah sampai di sini ya, sudah hampir menyentuh tanah. Kita lihat untuk ketika di sini, ketika dia belum jatuh, misalkan masih di sini belum jatuh, kalau dia belum jatuh maka dia belum bergerak ya. Ketika dia belum bergerak, misalkan ini M1, ini M2 ya. Ketika dia belum bergerak, maka V-nya adalah nol. Betul ya? Benda yang tidak bergerak kan kecepatannya adalah nol ya. Berarti di titik satu ini ketika dia belum jatuh, maka EK-nya sama dengan nol. Karena V-nya adalah nol. Berarti di titik satu, EM1 sama dengan EP. Ya, karena EM1 ini, karena energi mekanik ini adalah konstan, maka di titik berapapun, maka jumlahnya adalah sama. Sehingga energi mekaniknya ini akan sama dengan MGH tadi, 2 kali 10 kali 9,8. 98 kali 2 berapa? 196 ya, Joule. Ya dipahami ya ini ya. Kita ambil contoh misalkan dia ketika pas menyentuh tanah, EM2-nya di sini misalkan. Jadi ketika benda jatuh itu kan ketika dia menyentuh tanah, dia kan tetap masih punya kecepatan kan ya. Kan tidak langsung berhenti ketika menyentuh tanah, tapi menyentuh tanah itu dengan kecepatan tertentu. Nah, ketika dia menyentuh tanah, EM2, maka dia tidak ada ketinggian, hanya sama dengan nol. Artinya, EP-nya sama dengan nol. Berarti ketika dia di sini, EM2-nya itu akan sama dengan EK.
Nah, ini biasanya soalnya kalau ditanyakan berapa kecepatan benda tersebut saat menyentuh tanah. Ini jawabannya di sini. EM2 sama dengan EK ya, atau setengah MV2 kuadratnya. Kenapa kayak MV2? Karena KV kecepatan pada saat keadaan dua atau kecepatan pada saat di titik dua. Nah, karena M2 sama dengan M1, berarti setengah MV2 kuadrat sama dengan EK. Sama dengan EP, sorry, mohon maaf. Ini ya maksudnya. Sama dengan EM1. EP-nya tadi 196. M-nya tadi 2 kilogram. Nah, di sini V2 kuadratnya bisa diketahui. Sehingga V2 kuadrat sama dengan 196. Sehingga V2 sama dengan berapa? 96 ini. 16 atau 14? 14 kali 4, 16 ya. Eh, 6, 4, 14 berarti. Berarti V2-nya 14 meter per second. Ini misalkan kalau ditanyakan kecepatan benda ketika menyentuh tanah. Ini jawabannya. Jadi yang konstan itu adalah M-nya, energi mekaniknya. Misalkan di titik sini, berapa kecepatan benda ketika mencapai ketinggian 5 meter? Misalkan seperti itu. Ya kita tinggal masukkan EP-nya berapa ketika ketinggian 5 meter, maka yang ditanya adalah V-nya ya, karena EK-nya tidak diketahui, karena V-nya yang ditanyakan. Ada yang tanyakan dulu? Ada ya. Ini soal ini misalkan ya, misalkan jika ditanyakan kecepatan benda saat menyentuh tanah, maka ini jawabannya 14 meter per second. Ini soalnya agak panjang ya. Suci memiliki massa 60 kilogram. Dia sekolah dari Senin sampai Sabtu setiap pekan. Setiap hari Suci menaiki sepeda motor pulang pergi jaraknya 10 kilometer dari rumah. Sepeda motornya memiliki kapasitas bensin 4 liter. Mampu melaju dengan kecepatan maksimal 30 meter per second. Dan massa sepeda motornya adalah 90 kilogram. Sepeda motor Suci menghabiskan 1 liter untuk menempuh jarak 10 kilometer. Dan harga 1 liternya adalah 10.000. Berapa usahanya jika motor melaju dari keadaan diam sampai kelajuan? Oke, usaha berarti yang tanyakan adalah W ya. Nah, W untuk di energi kinetik itu bisa dituliskan EK2 dikurangi EK1 atau delta EK ya. Atau bisa dituliskan setengah M V2 min V1 kuadrat ya. V2 ini adalah keadaan kecepatan di keadaan kedua, V1 adalah kecepatan di keadaan pertama. Maka usahanya adalah setengah MV kuadrat. M-nya berapa? M-nya ini ya berarti ya, total ini ya. Kita tulis dulu. M-nya berarti 60 kilogram plus 90 kilogram. Karena itu, kalau kalian boncengan 3 dengan boncengan 2 itu bensinnya akan lebih boros kalau boncengan 3. Kenapa? Karena masanya akan lebih besar. Masanya lebih besar berarti energi kinetik itu akan semakin besar. Mana tadi? Oh ini. Oke. Setengah kali 150 karena V2-nya adalah 10 kilometer 10 meter per second, mohon maaf. Ini ya. V1-nya adalah 0. Kenapa kok 0? Diam ya.
Ini V1 sama dengan nol. Ini V2-nya. Ya, berarti sama dengan, sebentar saya pindahkan dulu. Berarti sama dengan, ini kali ini 75. Kuadratnya jangan lupa ya. Kali 100 ya. Berarti sama dengan 7.500 Joule. Ketika sepeda motor tersebut dinaiki, berapa energi kinetik maksimalnya? Nah, kita lihat EK max, maksimal maksudnya ya. Ini akan sama dengan setengah M P max ya, kecepatan maksimal kuadrat ya. Berarti ini akan sama dengan setengah, masanya tadi 150, V max-nya adalah 30 ya. Ini ya, ini adalah V max. 30 kuadrat ya. Berarti sama dengan 75 dikali 900 ya. Berapa ini? Kalau 75 dikali 1000, 75.000. Kalau dikali 100 berarti 75.000 kurangi 7.500. Berarti 67.500 Joule. Jika dalam 1 bulan ada 4 minggu, berapa uang yang dikeluarkan ayah Suci? Sekolahnya Senin sampai Sabtu ya, berarti 6 hari sekolahnya ya. Kalau 4 minggu berarti sekolahnya 24 hari. Nah, jaraknya, kalau ini penalaran aja, enggak pakai rumus ya. Jaraknya adalah 10 kilo, sedangkan sepeda motornya 1 liter untuk 10 kilo. Berarti dia pergi butuh 1 liter, pulang butuh 1 liter ya. Sehari berarti butuh 2 liter, 20.000. Dikalikan 24, berarti 480.000 pengeluarannya. Ini sebenarnya nggak perlu ditanyakan ya, karena nggak ada hubungannya dengan energi ya. Tapi nggak tahu soalnya memang seperti itu. Ini soalnya saya copy langsung dari WA-nya itu. Jadi ini tinggal ngitung aja, karena disebutkan di sini 1 liter untuk menempuh jarak 10 km. Nah, tadi jaraknya 10 km dari sekolahan ke rumah. Berarti dia berangkat butuh 10 liter, pulang butuh 10 liter. Berarti 1 hari butuh 2 liter. Butuh 1 liter, sorry maaf. Berangkat 1 liter, pulang 1 liter. Berarti 1 hari 2 liter. Berarti 1 hari 20.000, karena 1 liternya 10.000. Nah, sekolahnya 24 hari dalam 1 bulan. Ya 24 kali 20.000 ya 480. Kalau menurut saya nggak perlu ditanyakan karena nggak ada hubungannya dengan energi kinetik itu. Oh, ini memang sengaja saya kosongi tadi ya. Karena saya pikir panjang itu mengerjakannya, ternyata nggak terlalu panjang. Karena soalnya panjang, biasanya hitung-hitungannya panjang. Oke, sebuah benda beratnya 20 Newton pada bidang datar. Jadi ini ada bidang datar kok malah gini. Ada lantai gini Mas ya. Kemudian ini anggap aja datar. Kemudian ini ada benda, beratnya adalah 20 N. Benda tersebut bekerja gaya sebesar 20 N. Sehingga benda berpindah sejauh 40 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan terhadap benda itu, berarti W ya. Jadi W itu selain rumusnya tadi adalah delta EK ya untuk benda yang bergerak, W itu bisa rumusnya adalah F kali S ya. F-nya ini adalah gaya, jadi ini F-nya. S-nya adalah jarak atau perpindahannya. Berarti W-nya sama dengan F. F-nya tadi berapa? 20 Newton.
S-nya adalah 40 meter ya, sehingga W-nya adalah 20 kali 40, 800 Joule. Jadi ininya pengecoh juga ya, karena rumusnya hanya W sama dengan F kali S. Isan menggunakan kalau nutut, nanti kita bahas sisa soalnya. Jadi dari request itu ada 8 soal. Ini yang saya masukkan di PowerPoint hanya 5 soal. Nanti 3 soal itu kalau waktunya nutut kita bahas juga. Isan menggunakan sebuah alat untuk mengangkat karung beras yang masanya 40 kilogram ke atas truk. Energi yang digunakan untuk mengangkat karung tersebut adalah 4.500 Joule. Jadi alatnya itu menghasilkan energi 4.500 Joule. Nah, jadi anggap aja karung berasnya ada di tanah ya, kemudian diangkat ke atas itu oleh alat ini. Nah, alat ini maksimal menghasilkan energi adalah 4.500 Joule. Maka berapa ketinggian maksimal karung beras tersebut saat diangkat? Nah, ini berhubungan dengan energi potensial ya, ketinggian berarti dia berhubungan dengan energi potensial. Jadi 4.500 Joule ini adalah energi potensial maksimalnya. Sama dengan EP maksimal yang harus dilawan. Jadi alat itu harus mengeluarkan energi 4.500 Joule itu bisa melawan EP maksimalnya. Nah, maka EP maksimal ini adalah M dikali G dikalikan H maksimal. Berarti ini 4.500. Berarti 4.500 sama dengan M-nya adalah 40 ya. G-nya adalah 9,8. Ini karena diketahui 9,8. Kalau tidak diketahui kita pakai 10 ya. 98 kali 4 berarti 3, eh, 360. 8 kali 4, 32, 392 ya. Berarti 392 kali H maksimal. Berarti H maksimalnya sama dengan 4.500 per 392 meter ya. Nanti dihitung ya ini ya, berapa hasilnya ya. Atau saya hitungkan, saya buka kalkulator dulu. Kalkulator di mana kalkulator? Oh, harus nutup ini kalau mau buka kalkulator. Ya nanti dihitung ya, karena kalau mau buka kalkulator harus nutup dulu. Kenapa tidak apa-apa ya? Ini saya tutup juga kok. Ya, kita hitungkan. Kalkulator saya mana ini. 4.500 dibagi 392. Nah, berarti kurang lebih 11,47 meter ketinggian maksimalnya. Oh, sudah habis waktunya ya. Jadi itu soal request tambahannya tadi ada 8 soal sebenarnya, tapi 8 soal itu intinya sama, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Ya, jadi sebentar saya lihat lagi soalnya ya dari mbaknya tadi. Iya betul, 8 soal itu adalah energi kinetik dan potensial isinya ya, hampir sama sebenarnya.
Itu lima itu saya ambil untuk mewakili ya. Terutama untuk yang Suci dan Ihsan itu tadi yang menurut saya lumayan agak sulit gitu bagi siswa. Jadi karena itu saya masukkan tadi. Oh, dari Mbak Haura ternyata permintaan soalnya. Ya, oke ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.